ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh waktuku susah dan menderita. Yesus layan ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus Kau Tuhan ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
Daku mengadu waktu ku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktu ku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus Kau Tuhan ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua ya Tuhan, terutama urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan itu terbukalah pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sekali lagi salam saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Firman Tuhan, tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan orang yang dipandang lurus hatinya, ya. Jadi dalam kehidupan dunia ini makin banyak saja kecurangan, bagaimana kejahatan terjadi, ya, bahkan kekejian yang dilakukan oleh banyak atau terjadi oleh para manusia di akhir zaman. Misalnya juga hati yang penuh dendam, penuh dengan sakit hati makin banyak, ya. Hati yang penuh dengan keegoisan makin banyak juga. Jadi makin banyak bisa kita temukan, terutama menjelang akhir zaman. Dan itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik, ya. Misalnya pengusaha ada bisa tidak peduli dengan kelestarian alam, sehingga dihancurkan alam ini hanya untuk kepentingan usahanya, ya. Yang kaya mulai menindas dan menghancurkan yang lebih lemah, ya, atau orang-orang yang miskin. Yang lemah lalu kemudian bersatu dan melakukan aksi-aksi untuk melawan, membalasnya, misalnya demo besar-besaran dan lain sebagainya, atau menyerbu, merusak dan lain sebagainya. Jadi kekerasan, kekejian makin bertambah saja, ya. Namun Tuhan sebaliknya tentu saja tidak menghendaki yang demikian. Tuhan menghendaki orang percaya itu memiliki hati yang dipandang lurus, ya, sehingga bisa melihat penyertaan dan berkat Tuhan yang tersedia bagi mereka. Bagaimana kita bisa mengenali orang yang dipandang lurus hatinya itu? Nah, kita lihat tanda-tandanya. Pertama yang kita lihat bahwa perbuatannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus, ya.
Kita baca Matius 5 ayat 16. Nah, orang yang dipandang lurus hatinya adalah perbuatannya untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan Yesus, bukan untuk mencari keuntungan sendiri di atas kerugian orang lain, ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu orang yang dipandang lurus hatinya. Kemudian kita baca lagi Matius 9 ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia, ya. Jadi kita lihat demikian. Lalu Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau jiwanya memuliakan Tuhan, maka perbuatannya juga mengarah untuk memuliakan Tuhan juga, ya. Lalu kita baca Yohanes 21 ayat ke-19. Yohanes pasal 21 ayat ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, yang berkata Petrus, ikutlah aku. Jadi perbuatannya memang menghasilkan hukuman mati, tapi untuk memuliakan Allah. Terakhir untuk poin ini kita baca kitab Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Semuanya perbuatannya untuk memuliakan Allah, karena menyadari bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan. Semuanya itu adalah karena Tuhan semata. Nah, ini yang pertama. Dan perbuatannya itu selalu dijaga dengan agar bisa tetap memuliakan Tuhan. Yang kedua, sikapnya adalah mudah mengampuni, bukan penuh dendam, tapi mudah mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang itu menaruh dendam pada orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka perbuatlah juga demikian. Jadi ini adalah orang dipandang lurus hatinya. Berikutnya kita baca Lukas 11 ayat 4. Terakhir untuk poin ini kita baca lagi Lukas 11 tadi ayat ke-25. Nah, kalau kita tidak mempunyai hati yang lurus, penuh diisi dengan kejahatan, artinya hati kita itu sudah bersih, tersapu dan rapi teratur waktu percaya Tuhan, tapi kosong, maka iblis itu bisa kembali kepada kita. Orang yang berhati lurus tidaklah menyimpan dendam, ya, sakit hati atau kekecewaan, dan tidak mengotori hatinya dengan kepahitan-kepahitan. Ia mengikuti ajaran Tuhan Yesus, meneladaninya dengan melakukan pengampunan, ya, terhadap yang bersalah kepada dia. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, orang yang lurus hatinya adalah orang yang tidak terkuasai oleh emosi, ya. Kita baca Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu dia tidak mau terkuasai oleh emosi hidupnya ini, ya. Kita baca lagi Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Jadi itu bisa kita pelajari, tidak terkuasai oleh emosi. Bukannya tidak bisa marah, tapi masih dapat kalaupun marah mengendalikan emosinya, dan marahnya itu punya sasaran yang tepat, yaitu kesalahan, kejahatan yang orang buat, bukan orangnya saja. Jadi tidak menendam dia. Alkitab mengatakan bila orang dengan mudah marah, ya, maka itu bisa dikatakan orang yang penuh dengan emosi. Dan bila dengan mudah kita mengukurkan sesuatu pada pihak lain, maka itu akan diukurkan juga pada diri kita. Kalau kita pakai satu ukuran untuk menilai pihak lain, maka itu akan diukur juga pada kita. Itu ada pada Matius 7 ayat 2 Tuhan mengatakan, karena dengan ukurannya kamu pakai, maka akan dipakai juga untuk mengukur kepadamu, ya. Juga jangan mau menyuruh saja, tapi lakukanlah perbuatan yang apa yang
diperintahkan oleh Tuhan. Itu poin ketiga. Poin keempat, tanda-tanda dari orang yang lurus hatinya, maka dia punya perkataan yang menguatkan orang dan penuh dengan berkat. Bukan perkataan yang menyusahkan orang, buat orang putus asa, menakut-nakuti orang, memaki-maki orang. Tapi perkataannya menguatkan orang yang dalam keadaan lemah dan membuat itu orang tidak putus asa, bangkit kembali imannya, berarti penuh berkat ya. Kita baca di Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru, menguatkan ya, dengan kepada yang letih lesu. Setiap pagi yang percaya pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, akan dengar terus, dengar-dengaran terus, dan tidak melenceng mengikuti maunya sendiri. Nah, maka kita tahu yang berhati lurus ya, tidaklah kasar omongannya, tidaklah menyakiti, tidaklah berkata-kata penuh ancaman, makian ya, sumpah serapah, tetapi membawa damai, menguatkan yang berartinya lemah, dan membawa berkat, karena disampaikan adalah perwujudan dari firman Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, apa dong tanda-tanda orang yang bisa dipandang lurus hatinya itu? Pertama, perbuatannya diarahkan untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan Yesus ya. Yang pertama. Kedua, sikapnya itu mudah mengampuni, tidak menyimpan dendam, menyimpan amarah, sakit hati dan sebagainya ya. Yang ketiga, tidak gampang terkuasai oleh emosi. Dia bisa mengendalikan diri, penguasaan dirinya bagus ya. Bukan tidak boleh marah sama sekali, iya, tapi marahnya terarah dengan sasarannya tepat, bukan melebar kemana-mana ya. Yang keempat cirinya, perkataannya itu menguatkan, bukannya melemahkan ya, bukannya mengancam-ngancam, tapi menguatkan orang yang letih lesu dan memberi semangat dan penuh dengan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan bagaimana kita sudah belajar untuk bisa menjadi orang yang dipandang lurus hatinya, dan biar itu menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita, dan hidup kita bisa dipimpin berjalan sesuai dengan bagaimana bisa dipandang sebagai orang lurus hati, dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dulu terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya
dapatkan